Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Itu. Jadi Quran itu, lihat saya, yang disampaikan kepada kita itu step by step sesuai dengan keperluan kita. Begitu ngaji ke sini, ya kan? Ternyata yang dibahas tepat sekali dengan situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Kontekstual kan? Kontekstual. Ya kan? Ya. Begitu di majelis ini dibahas Fir'aun, ternyata Fir'aunnya juga pada datang kan di sini, kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin kan? Betul nggak? Kita jadi dosa nanti, ya. Di suatu majelis bicara Fir'aun, padahal Fir'aunnya nggak ada di sini. Dosa dong. Ngomongin dia. Iya. Ngomongin dia kan, kalau benar aja yang diomongin kan itu sudah menggunjing. Apalagi yang diomongin salah, kata Fir'aun, aku tidak layak kok mendapatkan pernyataan kamu seperti itu gitu. Tapi begitu tadi disampaikan ayat ini, sebagian mengatakan itu gue banget, kan ada Fir'aunnya yang layak menerima itu, betul nggak? Jadi ini tidak menggunjingkan Fir'aun karena Fir'aunnya pada datang kok. Tuh kan Fir'aun ketawa kan? Iya. Inilah enaknya kalau ngaji itu kontekstual. Kontekstual. Tapi kalau ngaji itu hanya sebatas konseptual, kan ada yang konseptual, ada yang kontekstual. Hati-hati. Kalau ngaji konseptual, ayat ini hanya dibahas berdasarkan konsepnya. Oh, dulu pernah ada Fir'aun ditenggelamkan. Mana nggak ada Laut Merah di sini? Lalu Laut Merahnya dimasukkan karena dia pernah pergi ke sana. Betul nggak? Iya. Iya, banyak jamaah yang tanya sama saya, Pak, mohon maaf, apa? Tipe lebah mana cenah ieu teh? Fir'aun teh ditenggelamkeun anak. Bingung saya juga. Udah kata saya, daripada nanya yang begitu mah makan nasi bungkus aja. Biar damai gitu. Nanti kalau saya juga bingung kan, ditunjukkan di sini bisa salah. Saya juga tidak menyaksikan gitu. Tapi kan kekeh yang namanya jamaah, betul nggak? Karena cerita itu sudah ini. Begitu dari Jeddah, begitu dari Mekah ke Jeddah sebelum pulang sih, kita ada city tour. Kemana wae Pak? Laut Merah. Oh eta teh apa? Anu Fir'aun ditenggelamkan. Nya, kan semangat. Padahal udah nyampe sana mah antapkeun we cenah makan nasi bungkus. Betul enggak? Bingung. Kejadiannya juga entah terjadi entah enggak. Karena di Quran tidak ada cerita ditenggelamkan di Laut Merah. Yang ada tuh ditenggelamkan. Enggak ada Laut Merahnya, enggak ada, ditenggelamkan. Jadi artinya si Fir'aun itu tenggelam di bumi ini, di bumi kita. Makin tenggelam, makin berkuasa, makin masuk alam bawah sadar. Sehingga alam bawah sadar kita pun sudah dikendalikan oleh dia. Itu maksudnya. Paham ya? Kira aku terpaham dah arah raya di dia. Nah, kita teruskan ya. Jadi sampai mana tadi? Nah, jadi ternyata Quran itu diturunkan kepada Bani Israel itu step by step, berdasarkan kepentingan yang bersifat kontekstual. Kita kan ngaji konseptual sudah lama, capek. Ngapalkan ayat sudah, betul nggak? Betul nggak? Udah ngapalkan ayat. Cerita tentang Fir'aun juga secara konseptual kita sudah. Tetapi secara kontekstual, menjadi pengalaman pragmatis yang kita alami sendiri-sendiri, mungkin baru dengar sekarang. Betul? Gitu. Jadi ternyata kan kita diajarkan dialog Quran. Betul nggak? Pak, kenapa setiap kali saya buka Quran selalu tepat dengan apa? Dengan situasi yang sedang saya hadapi. Itu janji Allah. Aku akan turunkan Quran itu sesuai dengan kepentinganmu. Jadi setiap orang akan mendapatkan pemahaman Al-Quran sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Ibu, bapak ingin pengertian Quran pada tingkat syariat, akan didapat pemahaman syariat. Ingin Quran pemahamannya pada tingkat hakikat, akan didapat pemahaman hakikat. Luar biasa. Dan tidak mungkin ya tiba-tiba orang yang kepentingannya syariat tiba-tiba dapat pemahaman hakikat. Gak mungkin. Jadi Allah itu sudah
Sebegitu luar biasa. Step by step, berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan pragmatisnya Bani Israel. Gitu. Makanya teruskan dialog Quran, ya. Kajian Quran yang seperti ini pun kan menjadi sangat perlu. Karena apa? Karena ternyata secara kontekstual mungkin kita sudah mengalaminya, tetapi mencari irisannya kadang-kadang tidak semua orang bisa. Betul nggak? Ya, tergantung ya siapa yang diberi izin bicara. Dan yang memberi izin bicara, yang memberi izin bicara kepada kita adalah pengalaman kita. Ya. Man azinallahu rahman wa qala sawaba. Barang siapa yang diberi izin bicara, pasti kata-kata akan menghunjam. Kata-kata seseorang menjadi menghunjam saat dia berbicara berdasarkan irisan pengalamannya. Karena tidak mungkin seseorang bisa ya memahami apa yang tertulis kalau dia tidak punya irisan pengalaman dengan yang tertulis. Harus ada irisannya. Baik, kita teruskan, ya. Bagian demi bagian. Ya. Luar biasa? Luar biasa. Makanya kalau ibu bapak hari ini ada suatu keraguan terhadap suatu pengalaman spiritual, sudah, ya. Simpan saja dulu, jangan menjadi galau. Suatu saat pada waktunya Allah akan menjawab dan membebaskan keraguan kita dengan cara Dia. Allah selalu punya waktu yang berbeda dengan waktu kita. Kita kan sukanya pengen dapat secepatnya dapat pencerahan, secepatnya dapat pengertian. Padahal Allah tahu belum saatnya kamu. Ada saat yang tepat yang direncanakan oleh Allah untuk menjawabnya. Jadi kalau kita hari ini punya pertanyaan tentang sesuatu, ya sudah, diamkan saja dulu. Karena apa? Karena pertanyaan itu nanti akan dijawab dengan pengalaman kita. Ya, mungkin hari ini sekian banyak orang yang datang ke sini, mungkin ada yang punya pertanyaan. Pertanyaan ini sudah tidak terjawab berminggu-minggu, berbulan-bulan yang lalu. Bahkan sempat mau ditanyakan, sempat ya. Tetapi kemudian begitu disabar, disimpan pengalaman itu sampai di sini, oh ternyata tanpa saya harus meminta jawabannya, Allah mengerti untuk menjawabnya karena kontekstual. Ayo, berapa banyak orang yang hadir di sini? Saya yakin setiap kepala merasa hari ini sedang dilayani, dimanjakan oleh Allah. Merasa begitu pasti, betul nggak? Iya, hebat itu kan. Kata-katanya sama, tapi energi yang menghunjam pada setiap orang bisa jadi berbeda. Dan setiap kata itu kan energi. Ya memang kata itu kan bunyi. Bunyi itu kan gelombang mekanik. Longitudinal dan gelombang longitudinal. Rapatan renggangan yang kemudian bisa menggetarkan gendang telinga kita. Kemudian kesan mendengar kita terima. Dari sisi fisika saja bunyi itu gelombang. Gelombang itu energi yang merambat. Nah sekarang begitu bunyi itu ya ditempelkan, dimodulasikan pada bunyi itu adalah pengalaman, yaitu pengalaman spiritual, bukan sekedar gelombang mekanik, tapi ada gelombang metafisik, ada gelombang ilahi, ada energi ilahi yang sedang masuk, itu yang kemudian menghunjam, dan itu yang menggetarkan batin kita. Kalau bunyi yang biasa hanya menggetarkan gendang telinga kita, tapi bunyi yang ditumpangi dengan pengalaman spiritual, di situ yang akan menggetarkan jiwa kita. Ada resonansi, ada irisan. Bisa diteruskan? Oke. Katakanlah, berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah. Jadi sebetulnya cuma dua pilihannya. Betul nggak? Beriman atau tidak. Terserah kamu. Nah, tentu saja orang-orang yang sudah tinggi tingkat kesadarannya, jangankan ayat Quran, peristiwa apa saja bagi dia itu ayat. Peristiwa apa saja bagi dia itu guru. Makanya guru kita kan banyak. Orang yang minta-minta guru kita. Betul nggak? Iya. Orang yang menyakiti kita guru kita. Jadi sebetulnya tidak bagus kalau kita berguru hanya satu. Harus berguru pada banyak peristiwa. Itu guru-guru kita. Anak kita, guru kita. Betul? Iya. Pegawai kita, guru kita. Suami apalagi itu mah, profesor kita. Komo nusok ngahanakeun mah eta mah profesor pisan. Betul nggak? Semua guru kita. Makanya perintah Allah cuma satu, berimanlah kamu.
kepadanya atau tidak usah sama sekali. Paham? Iya. Gitu. Tapi orang-orang yang berada pada tingkat kesadaran yang tinggi ternyata semua itu adalah ayat. Luar biasa. Dan semua adalah guru-guru dia. Jadi makanya dia numbuh terus. Numbuh terus. Tidak ada detik demi detik yang terbuang dalam kehidupannya. Numbuh terus spiritualnya. Karena apa? Dia menyadari bahwa dia sedang ditumbuhkan. Dan dia tidak mau melawan Tuhan dalam proses penumbuhan itu. Dan untuk ditumbuhkan kan harus dihadirkan dua. Betul nggak? Iya. Luar biasa. Baik, kita teruskan. Sampai mana barusan? Nah, sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Saya mau tanya, siapa yang akan tersungkur dan bersujud yang sebelumnya telah diberi pengetahuan? Apa pengetahuan itu? Iya, pengalaman tentang Al-Quran. Setuju? Sebelumnya kan kita diberi pengalaman dulu. Hari ini dikonfirmasi pengalaman kita. Ya bagaimana tidak tersungkur bersujud walaupun tidak kelihatan pada sujud. Tetapi sebetulnya batin dan jiwa kita tersungkur mengakui langsung, ya Allah, itu adalah aku. Bahkan sejak tadi barangkali batin kita terus beristighfar. Astagfirullahaladzim. Firaun. Kan gitu ya. Gitu. Jadi kenapa ada orang ketika dibacakan Quran padanya dia itu cuek aja, hare-hare, tidak ada resonansi. Kenapa? Pertama dia tidak membuka diri. Ya. Ketika tidak membuka diri dia kan jadi kaku. Ketika jadi kaku ada frekuensi yang datang, gelombang yang datang tidak akan bisa menggetarkan dia. Tapi begitu kita datang ke sini membuka diri, ya, karena percaya bahwa sebetulnya sekarang Allah sedang menggunakan seseorang untuk menyampaikan kasih sayangnya kepada saya. Percaya itu. Maka dia kan tertuju kepada Allah. Betul nggak? Allah kan hanya berbicara menggunakan kepanjangan tangannya saja. Lalu getaran itu akan kita rasakan. Subhanallah. Ya. Pasti akan tersungkur, bersujud. Artinya dengan segala kerendahan hati kita gampang sekali untuk menerima kebenaran ini. Itu namanya tersungkur dan bersujud. Keluar dari ruangan ini tentu saja kita menjadi orang yang baru. Karena sudah dicucikan, sudah diberi oleh Allah alat pencucinya sekarang. Sangat luar biasa. Baik, kita teruskan. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Betul? Iya, sekarang saya mau tanya, janji-janji Allah dipenuhi enggak? Dipenuhi. Jadi yang ada cuman kata-kata, ya, Maha suci Allah, Maha suci Allah, Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Itu saja. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka semakin bertambah khusyuk. Yuk, ya, yang sudah pada nangis. Anak saya tadi pagi tanya, ya, kenapa sekarang banyak orang yang datang ke sini pada nangis? Rupanya dia memperhatikan. Terus saya jawabnya apa ya? Saya jawab gini. Itu karena orang itu sudah sangat rindu kepada Allah, gitu kan. Nah, ketika dikasih pencerahan tentang Allah, ya mereka menangis. Mereka pada ketemu nggak sama Allah? Ya kalau mau pasti ketemu. Pengen dong katanya. Waduh, kamu baru 9 tahun. Ya udah sini aja. Nah, sekarang tiap pagi kalau panggil ke sekolah minta didoakan aja. Kepalanya itu, doakan kepalanya.
ya mungkin getarannya sudah masuk sama dia, ya kan? Karena ternyata air mata itu sesungguhnya adalah bahasa kita. Karena sudah sulit lagi berkata-kata, yang keluar cuman hangat-hangat air mata. Itu bertambah khusyuk, ya. Oke. Oleh karena itu saya jamin sepanjang kita belum bisa merasakan kenikmatan yang lebih, maka kita akan terkunci di kenikmatan yang itu. Paham maksud saya? Ini kita merasakan bahwa makan enak itu nikmat. Sepanjang kita belum merasakan kenikmatan di luar makan yang enak, pasti kita akan terkunci di makan yang enak itu lezat. Jadi jangan paksa orang lain untuk, kamu jangan terikat pada makanan, jangan terikat pada kelezatan makanan. Kasih dulu dia kelezatan yang lebih dari itu, baru dia bisa melepaskannya. Jadi melepaskan itu di situ yang disebut dengan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama itu, sebetulnya itu harus dipahami itu. Proses pendidikan agama itu harusnya berbasis pada kontekstual dan pengalaman, sehingga tidak usah dipaksa orang tua harus begini dan begitu. Dengan sendirinya akan tumbuh. Tapi kan selama ini yang terjadi, pelajaran agama itu harus begini, harus begitu. Bukan ditanamkan pengalaman. Contoh gini, kamu kalau sholat harus khusyuk. Harus. Tapi tidak pernah orang juga nanya gimana khusyuk itu, gitu kan? Kalau yang kritis, khusyuk itu kan mengingat Allah. Kalau khusyuk mengingat Allah berarti saya harus tahu pada yang diingat. Ajarkan dong gimana caranya supaya saya bisa mengingat apa yang harus saya ingat. Kan begitu harusnya. Nah, ketika dia harus khusyuk bukan harus lagi sekarang. Begitu Allahu Akbar nggak bisa ingat apa-apa kok. Cuma ingat ke situ. Jadi tanpa pakai kata harus, ya ingat saja dengan sendirinya. Nah, inilah yang disebut dengan pelajaran agama. Yang ini yang telah hilang. Lalu agama menjadi harus begini, harus begitu. Kalau nggak surga kan neraka. Capek deh. Agama tuh menjadi sesuatu yang menyeramkan. Akibatnya orang menjalankan agama juga ya sudah. Karena terjebak oleh kebiasaan atau terjebak oleh keinginan. Kan gitu. Akibatnya ya tidak ada keikhlasan. Baik, kita teruskan. Sama seperti kita ngaji di sini. Harus ngaji ya. Thalabul ilmu itu wajib. Gitu. Udah nggak mau lagi ya kita dengar yang begitu. Betul nggak? Tapi sudah ada dorongan dari diri kita. Ya, pagi ini apa ya? Allah mau ngasih ke apa pada saya? Kan gitu. Jadi jangan berpikir saya. Berpikir hari ini Allah mau menyampaikan pesan apa ya sama saya, kan gitu. Cara Allah menyampaikan pesan kan Allah bisa menyampaikannya lewat apa saja. Sejak berangkat dari rumah tadi, pesan itu sudah kita baca di jalan. Betul nggak? Bahkan sampai di sini sudah dibaca kan sejak di jalan. Kubaca semua. Cuman jangan, kita kan fokusnya kalau mau piknik, nanti aja bahagianya nanti kalau udah nyampe Pangandaran. Jadi ketika di mobil merengut aja tidur. Terus kenapa ibu kok sedih? Nanti aja saya bahagianya di Pangandaran, gitu kan? Rugi dong, betul nggak? Ya, sejam langkah dari rumah sudah mulai membaca. Itu udah ngaji sebenarnya kita. Jangan nunggu-nunggu di sini ya, baru ngaji. Ini kan formalnya. Nah, yang informalnya kan lebih banyak yang bisa kita baca dan itu subhanallah luar biasa. Jadi kalau hari ini kita belum khusyuk, kita tidak bisa dipaksa harus khusyuk. Tidak bisa, ya. Karena khusyuk itu menyangkut ingatan. Gitu. Baik, kita teruskan. Ayat berikutnya, ya. Ayat 110. Katakanlah, serulah Allah. Serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru. Masih ingat? Kata-kata saya? Mohon maaf lagi. Nanti yang mau ikut proses percepatan, saya kasih tahu. Ketika kita sedang menyatu, berada di padang suwung, ya sudah, kita diam saja. Tapi ketika dia ingin disebut apa, ikuti saja. Ada orang yang sedang saya ajak ke alam situ, kemudian dia tiba-tiba cinta. Gak bisa dihentikan kok. Dia ingin disebut cinta, ya sudah saja. Ada yang aku ikut. Dia pengennya begitu. Lain lagi kalau kita
pengen menyebut, itu kan sudah nafsu dari luar diri kita. Betul nggak? Harusnya dia ingin disebut apa? Ada yang ingin disebutnya hu. Ada yang Allahu, la ilaha illallah. Ya sudah, dia pengen disebut apa? Ini yang disebut ayat ini. Sok atuh, lihat ayatnya. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Ya silahkan. Ya Rahman, Allah. Ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Sudah, dia ingin disuruh apa? Dia ingin disebut apa? Itu yang benar. Selama ini begitu isbat, sudah seperti automatically aja bacanya semua seragam. Nah, spiritual tidak begitu. Ya kan? Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau yang lain bacanya asyhadu alla ilaha illallah, itu kan yang konservatif. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani la huwa illa huwa. Esensinya sama dengan asyhadu alla. Tidaklah dia kecuali dia. Bahasanya lebih tajam lagi. Mungkin kalau mau menurut bahasa syariat, wah itu udah melanggar. Tapi dia ingin disebut begitu kok, gimana? Gak bisa dihentikan kok. Dan itu kadang-kadang kita mengalih dari dalam. Dia ingin disebut apa? Tahu-tahu kita menangis saja. Lemas badan kita. Kayak tadi malam yang sudah saya ajak naik itu. Lemas semuanya. Kenapa? Karena saat itu betul-betul kita meninggalkan keterikatan pada tubuh ini. Itu luar biasa. Baik, coba perhatikan. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Betul? Menangis? Subhanallah. Makanya harus pakai ayat. Sejak tahun 2007 saya dapat ini ayat. Dan saya harus katakan sekarang. Harus saya katakan. Ini adalah kebenaran. Jadi pada saat kita khusyuk, pada saat kita nancep ke situ. Di situ kita sudah tidak lagi kita ada di mana. Semuanya sudah kiamat. Hancur luluh semuanya. Makanya setelahnya badan kita lemes. Kenapa? Hancur luluh semuanya. La haula wala quwata. Benar-benar tidak ada daya. Yang ada ke sana. Saat kita mandang ke sana, bertawajuh ke sana, itulah khusyuk yang sebenarnya. Itulah yang disebut dengan melekatkan diri kepada cahayanya di situ. Saat kita melekatkan diri ke sana, terserah mau menyuruh Allah dengan apa? Mau Allah? Mau Ar-Rahman? Dengan mana saja, dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai Asmaul Husna.